Sekarang, kakak akan menjelaskan bab 1 apa itu sampah, topik C dari mana sampah berasal. Dari mana sampah berasal? Yang pertama dari rumah tangga, kemudian sekolah, kemudian tempat umum dan pasar. Kalau anak-anak hebat, coba bayangkan setiap hari kita membuang sampah. Tapi apakah kita tahu dari mana sampah itu berasal? Sampah tidak muncul begitu saja. Sampah berasal dari berbagai kegiatan manusia, seperti memasak, belajar, berbelanja, atau bermain di taman. Mengetahui asal sampah itu penting loh. Dengan begitu, kita bisa belajar mengurangi, memilah, dan mengelola sampah dengan lebih baik. Pertama, sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah. Contoh sampahnya ada sisa makanan, bungkus makanan, dan pakaian rusak. Penyebabnya bisa dari kegiatan kita dalam memasak makanan, aktivitas jajan atau membeli barang kemasan, dan kegiatan membersihkan rumah. Yang kedua, yaitu sampah dari sekolah. Sampah sekolah berasal dari kegiatan belajar, mengajar, dan aktivitas siswa sehari-hari di sekolah. Contoh sampahnya ada kertas tugas yang tidak terpakai, bekas pensil, pulpen, penghapus, dan bungkus makanan dan minuman dari kantin. Yang ketiga ada sampah dari pasar. Sampah pasar berasal dari aktivitas jual beli di pasar tradisional atau modern. Contoh sampahnya ada sisa sayur dan buah busuk, bungkus plastik, kertas pembungkus, kardus, dan lain-lain. Sampah dari pasar bisa dihasilkan dari aktivitas pedagang membuang sisa bahan makanan, kemudian pembeli membawa kantong plastik sekali pakai. Keempat, sampah dari tempat umum. Sampah tempat umum berasal dari berbagai aktivitas masyarakat di tempat terbuka seperti taman, jalan, terminal, atau tempat wisata. Contoh sampahnya, pertama ada botol minuman plastik, kemudian bungkus makanan, ada tisu, puntung rokok, dan lain-lain. Sampah dari tempat umum bisa dihasilkan dari pengunjung yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Kurangnya tempat sampah di area umum juga dapat berdampak pada munculnya sampah. Jadi anak-anak, sampah itu bisa berasal dari berbagai tempat yang ada di sekitar kita. Kita harus tahu asal sampah, jenis sampah, dan cara mengelolanya agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Yuk mulai sekarang kita jangan sampai membuang sampah sembarangan. Nah, setelah kita mengetahui asal tempat berbagai sampah, sekarang kita akan belajar mengapa kita harus mengetahui asal sampah itu sendiri. Yang pertama, ada agar kita lebih sadar saat menghasilkan sampah. Mengapa? Karena jika kita tahu bahwa bungkus makanan dari kantin atau sisa makanan dari rumah adalah sampah yang kita hasilkan sendiri, maka kita jadi lebih berhati-hati untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, supaya kita bisa memilah sampah dengan benar. Sampah dari dapur berbeda dengan sampah dari sekolah. Sampah sayuran bisa dijadikan kompos, sedangkan plastik harus dikumpulkan dan didaur ulang. Yang ketiga, membantu menjaga lingkungan. Sampah yang dibiarkan menumpuk bisa mencemari sungai, tanah, dan udara. Tapi kalau kita tahu asalnya, kita bisa mencari cara terbaik untuk mengelolanya. Contohnya, sampah dari pasar seperti sayur-sayuran bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk alami. Yang keempat, membantu sekolah dan keluarga lebih bersih dan sehat. Mengetahui asal sampah itu membantu kita lebih bertanggung jawab. Di sekolah, kita bisa ikut program bank sampah.
Di rumah kita bisa bantu ibu memilah sampah sebelum dibuang. Dan yang kelima, sebagai langkah awal untuk mengurangi sampah. Kalau kita tahu sumbernya, kita bisa mulai berpikir, apa yang bisa aku lakukan agar sampah ini tidak terus bertambah? Nah, anak-anak, dengan mengetahui asal sampah, membuat kita lebih peduli dan lebih pintar dalam menjaga lingkungan.